jelas ke arah mana kita tuju. Itu clear banget, sangat jelas. Kalau istilahnya petanya itu sudah jelas step-stepnya kemana, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan crystal clear tadi. Nah, kalau dikaitkan pada mindset ya, mindset di sini adalah punya satu habit untuk kalau setiap kali set goal, apakah selalu punya mentalitas semacam itu atau kebiasaan selalu crystal clear. Nah, kalau itu yang dimaksud, saya setuju bahwa selalu harus ada mindset ke sana pada saat kita set goals gitu. Kalau katakanlah misalnya saya set satu target ya, katakan sudah mencapai target itu, biasanya saya tidak berhenti di situ. Saya akan set target berikutnya lagi. Demikian juga kalau sudah capai lagi, saya akan set target berikutnya lagi. Dengan demikian bahwa kita tidak berhenti di tempat. Kadang-kadang apa yang terjadi di lapangan, kadang-kadang seseorang mencapai target tertentu, dia sudah wow, istilahnya pesta pora gitu, kemudian dia stop, akhirnya terjadi stagnasi lah istilahnya, bahwa tidak ada lagi perkembangan berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita hindari. Ya wajar, saya rasa dalam perjalanan goal kita kadang-kadang tidak sesuai dengan goal orang di sekitar kita. Bahkan suami istri pun kadang-kadang tidak bisa sama, kakak adik, orang tua dan anak dan sebagainya ya. Tapi sejauh goal kita adalah yang kita yakini itu benar dan goal itu baik untuk diri saya, untuk keluarga, untuk orang dekat, itu juga bermanfaat buat mereka, biasanya saya lanjutkan gitu. Karena saya tahu ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan bersama juga gitu. Ya, faktor apa yang menyebabkan orang mau adapt gitu ya, mindset baru, saya rasa ada satu awareness. Yang penting ada satu kesadaran kenapa dia mau menerapkan mindset baru itu. Kalau saya bilang bahwa untuk mengetahui kita benar atau salah, itu sebenarnya tidak ada patokan benar atau salah. Jadi lebih kepada apa yang kita yakini. Misalnya keyakinan saya, goal saya adalah badan yang sehat utama dulu. Kemudian baru goal berikutnya adalah punya rumah. Setelah punya rumah baru punya mobil. Tapi mungkin Andrew punya pandangan yang lain. Andrew bilang, oh kalau saya sih mau set goal mobil dulu. Nah, apakah saya yang salah, apakah Andrew yang salah, dan sebagainya? Sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi tergantung keyakinan kita kemana kita. Nah, sehingga pada saat kita kalau set satu goal, dalam keadaan pada goal ya, yang berkaitan dengan mindset dan goal tadi, kalau saya yakin itu benar, ya saya mesti percaya penuh dan terus melangkah tanpa melihat kiri kanan lagi apakah benar atau salah, karena keyakinan saya benar adanya. Kalau tidak, apa yang terjadi adalah nanti di tengah jalan kita sering terjadi di persimpangan jalan, sehingga orang bilang, wah ini nggak benar nih, ini nggak benar, ini nggak benar. Nah, kalau kita dengar kiri kanan nggak benar, apa yang terjadi? Akhirnya kita terombang-ambing oleh kata-kata orang gitu. Pernah dengar cerita kan bahwa jadi ada orang tua dengan anak dan keledai, oke? Orang tua naik di atas keledai tersebut, kemudian anak kecil jalan kaki. Jadi tuntun keledai itu, orang tua duduk di atas keledai tersebut. Jalan, kemudian ketemu seseorang di jalan. Terus dia bilang sama orang tua ini, waduh, gak bisa dong, kamu sebagai orang tua, kasihan dong anak kecil. Mestinya kamu sebagai orang tua, kamu yang nuntun kudanya. Anak kecil kan masih kecil, masa minta dia jalan seperti itu? Mestinya dia naik di atas keledai tersebut gitu. Akhirnya turunlah orang tua ini. Dia turun, kemudian anak kecil ini dinaikkan ke keledai tersebut. Ya, berjalanlah mereka. Kemudian sampai di persimpangan jalan, ada lagi orang bilang gitu, ini kan perjalanan panjang,
kasihan juga dong keledainya kalau kalian naiki. Mestinya sama-sama seimbang jalannya biar tidak membebani si keledai. Kemudian orang tuanya turunkan anaknya, jadi mereka jalan bertiga. Kemudian sampai di persimpangan jalan lagi ada orang bilang, loh, apa yang terjadi? Ini kan kenapa kalian tidak memanfaatkan keledai yang ada? Kenapa mesti tiga-tiganya jalan seperti itu? Apa manfaat keledai gitu? Jadi apa yang terjadi selalu confused gitu kan. Cerita berlanjut dan intinya cerita itu adalah mengatakan bahwa kalau kita nggak punya pendirian dalam hal ini, yang terjadi adalah confused on the way. Jadi mesti harus kalau sudah set gitu, sudah fix, ya go on. Dan kalau kita yakin itu benar, move forward adalah terus maju no matter what gitu. Sebenarnya khususnya saya dalam proses gitu ya, dalam perjalanan saya terinspirasi dari beberapa tokoh misalkan ya. Contoh di Indonesia ada namanya pemain bulu tangkis Rudy Hartono. Jadi Rudy Hartono ini adalah juara All England 8 kali. Dan sampai saat ini belum ada satu orang pun bisa memecahkan rekodnya Rudy Hartono. Pada suatu kesempatan saya bisa makan satu meja gitu ya bareng dengan dia. Dan di depannya saya itu adalah musuh berbuyutannya dia, nama Pang Gunalan, orang Malaysia. Di zaman itu adalah musuh berbuyutannya Rudy Hartono. Di salah satu final All England, jadi Rudy Hartono ketemu dengan Pang Gunawan di final kalau nggak salah. Dan singkat cerita ya dimenangkan oleh Rudy Hartono lah dan juara All England. Yang diceritakan oleh Pang Gunawan tersebut adalah dia bilang gitu, tahu nggak, ini master saya ini, dia panggil Rudy Hartono masternya lah, dia karena dianggap jauh lebih berprestasi ya. Dia bilang ini orang luar biasa, setelah juara All England, di era itu bulu tangkis itu adalah olahraga rakyat gitu. Di Indonesia itu orang di kampung-kampung belum ada TV, orang dengar radio seperti itu. Jadi istilahnya itu luar biasa lah. Kalau juara All England di era itu disiarkan seluruh dunia. Dan apa yang terjadi adalah besok paginya Rudy Hartono jam 5 pagi di London, di Hotel Bintang 5, sudah bangun pagi jam 5 sudah loncat-loncat, skipping, loncat tali itu ya. Dan kemudian terus menjaga staminanya. Padahal tadi malam baru juara All England yang kesekian kali disiarkan di seluruh dunia. Pagi-pagi dia sudah konsisten olahraga lagi kayak gitu. Nah itu kan satu mindset yang luar biasa ya, konsistensi di situ. Dan grow gitu ya, orang yang mau bertumbuh selalu seperti itu. Kemudian jadi saya juga ada kesempatan ketemu dengan Jackie Chan ya pada saat premier filmnya Jackie Chan Karate Kid waktu di Beijing. Jadi ada kesempatan di satu ruangan gitu ya. Hanya Jackie Chan aja di situ. Ada saya di situ, ada teman saya 3 orang. Jackie Chan dengan pengawalnya 2 orang nggak salah waktu itu. Tapi waktu ketemu bahas dengan beliau tuh bodyguardnya nggak ikut, hanya Jackie Chan aja. Dan saya selalu mau tahu gitu ya rahasia orang sukses itu. Jadi saya tanya Jackie Chan, saya bilang luar biasa. Saya bilang ya, kamu bintang film yang 5 dekade waktu itu kan. Jackie Chan main film sejak umur 7 tahun. Waktu itu umur 50-an, ya sudah 5 dekade dia main film. Saya bilang apa rahasia kamu konsisten banget di dunia perfilman gitu. Dan sejak dulu sampai sekarang kan Jackie Chan kan masih tangga atas gitu ya. Kalau filmnya sering masih box office gitu ya. Saya tanya apa rahasianya. Dia bilang setelah saya main satu film, saya biasa akan nonton ulang film itu dan kemudian saya perbaiki apa kekurangan di film itu. Nah di sini menunjukkan bahwa satu sikap dia selalu mau memperbaiki. Itu kan satu growth mindset ya. Ya demikian juga kalau kita lihat YouTube channel Arnold Schwarzenegger gitu ya, bagaimana dia berhasil sebagai bintang film maupun menjadi gubernur akhirnya. Dia cerita di situ bagaimana konsistennya dia latihan 6 jam satu hari di gym gitu. Dan itu tiap hari loh tanpa kecuali gitu dan terus menerus. Sehingga demikian juga selain acting film ya, dan pada saat dia menjadi gubernur di salah satu negara bagian di Amerika, dia juga cerita bagaimana prosesnya itu menggambarkan orang tersebut memang punya growth mindset yang luar biasa. Nah tokoh-tokoh semacam itu kan sangat menginspirasi dan mereka membuktikan prestasinya gitu.
Saya rasa kalau kita mau merubah mindset orang itu kita jadi capek. Kita tidak akan membuang banyak energi untuk coba merubah mindset orang. Yang kita bisa adalah merangkul mereka jalan bersama seperti ini. Tapi seandainya mereka tidak bisa dan kita nggak nunggu, apakah kita cari penggantinya? Dia berada di situ, tapi kita juga tidak mau dia menjadi penghalang kita. Jadi kita terus move on dengan orang yang satu energi, satu pandangan, satu arus. Yang stuck di situ kita jangan terganggu oleh orang-orang tersebut. Nah, biasanya kita terganggu dan kita selalu mau merubah orang lain, sehingga yang terjadi adalah energi stuck di situ, putar-putar, itu hanya ingin merubah satu orang. Akhirnya kita jadi capek di situ. Ya, sebenarnya kalau kita nyusun goal itu kan ada target short term goal, middle goal, dan long term goal gitu ya. Tentu kita bisa lihat kalau kita sudah set 3 bulan misalnya pencapaian seperti apa, ada satu barometer. Dan kalau kita ada pecahkan goal itu dalam short term, middle term, dan long term, itu terukur sekali. Tapi yang susahnya adalah kadang-kadang orang langsung long term gitu ya, dia nggak ada short termnya, sehingga nggak ada satu barometer untuk mengukur, sehingga dia tidak tahu perkembangannya sampai di mana. Tapi kalau dia ada set short term, middle term, dan long term, pasti terukur. Ya, kalau saya pribadi, saya selalu men-set mindset saya bahwa saya yang kendalikan. Intinya saya yang set mindset saya mengendalikan pikiran saya, tidak ditentukan oleh kondisi lapangan. Kondisi lapangan bisa berubah-ubah, dan kalau dibilang krisis gitu ya, krisis tuh nggak akan berhenti. Ada krisis yang sifatnya itu bersama-sama kita alamin. Ada juga krisis yang kita alami diri sendiri gitu ya. Namanya krisis itu tidak akan berakhir. Baik yang dirasakan bersama atau perorangan, itu sampai kapanpun tidak akan berakhir. Nah, kalau kita tahu seperti itu prinsipnya bahwa selalu ada krisis, berarti yang kita sendiri yang menentukan pikiran kita, apakah kita di tengah-tengah krisis atau enggak. Seperti saya tadi katakan bahwa saya pribadi, saya sudah set pikiran saya seperti itu. Saya tidak melihat krisis ini satu tantangan berat buat saya. Serius. Memang kenyataannya adalah apakah lingkungan itu akan membatasi gerakan saya. Misalkan contoh lah, saya kegiatannya kan banyak traveling nih. Dengan adanya pandemi ini kan saya sudah tidak banyak terbang. Apakah itu membatasi saya punya gerakan? So pasti. Sehingga goal yang telah saya set sebelumnya, jadi saya mesti resetting lagi kan. Tapi itu tidak membuat saya menjadi wah jalan buntu nih, enggak juga. Contoh aja sekarang ada Zoom gitu ya. Jadi saya bisa juga buat meeting melalui Zoom dan sebagainya. Nah, Tuhan kan memberikan karunia kepada kita untuk adaptasi dengan situasi kan. So kembali lagi, sebenarnya krisis itu tidak akan berakhir. Situasi lingkungan tidak akan merubah pikiran kita atau merubah perasaan kita, feeling kita, asal kita tidak mengizinkan itu terjadi. Yang terjadi adalah sering orang mengizinkan kondisi luar tuh mempengaruhi internalnya dia, pikirannya dia. Itu sebenarnya harus bisa kontrol itu untuk supaya tetap bisa peace. Dalam hal ini, yang pertama tentang ada awareness dulu ya, kesadaran kita untuk goal kita lah misalkan. Nah, kalau saya ada pencapaian saya ke level tertentu gitu ya, tentu saya terus bertumbuh untuk maju supaya saya achieve goal saya tersebut. Dengan adanya awareness tadi, dan kemudian baru saya bisa disiplin. Kalau saya punya goal jelas, kemudian saya disiplin tetap melakukan sesuatu yang untuk kemajuan saya, improvement saya. Apapun situasinya, tetap saya konsisten melakukannya. Nah, disinilah dibutuhkan konsistensi. Nah, konsistensi akan terjadi kalau kita punya goal yang crystal clear tadi. Nah, dengan adanya crystal clear, kemudian konsisten itu, tekun, dan terus mempertahankan itu, saya rasa dengan cara seperti itu, saya rasa
kita akan mencapai goal kita. Dengan cara itulah kita juga menjaga bagaimana menjaga momentum untuk tetap punya sikap growth mindset itu. Seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya circumstances atau keadaan luar itu tidak boleh mempengaruhi inner peace kita. Itu faktor utama dulu. Jadi tetap kontrol inner peace kita dan tetap fokus kepada goal kita. Tadi saya bilang bahwa contoh ya perjalanannya bisa kita variatif gitu ya. Kalau misalnya ketemu jalan buntu di sini ya enggak berhenti. Contoh lah, katakanlah misalnya saya punya target ke beberapa negara ini untuk bangun bisnis saya. Pada saat set goal itu sebelum pandemik. Nah sekarang pandemik, apa yang terjadi? Goal saya tidak akan saya stop. Goal saya akan terus lanjutkan. Tapi mungkin saya ganti strategi menuju ke sananya untuk mencapai goal saya. So intinya tetap fokus kepada goalmu, dreammu tetap ada. Kalau kita stay fokus, selalu ada solusi. Itu yang saya percaya. Di kondisi seperti ini, kembali lagi stay positif itu penting. Sangat penting, stay positif dan tetap fokus pada goalnya dan gratitude every day. Apapun yang terjadi, gratitude saja. This is what I apply ya. Gratitude, dengan cara itu kita akan mengattract good energy. Yang penting inner peace kita ada. Pada saat inner peace kita ada, kita akan attract very good energy dan itu akan membuat kita movementnya lebih mudah, mempermudah kita melangkah ke depan. So ya di kondisi seperti ini ya jaga kesehatan itu penting. Ya yang penting sehat itu utama dan stay fokus dan stay healthy. Oke, thank you for watching. Bye.